Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan tentang uh, divine masculine. Tadi aku buat divine feminine. Energinya aku nggak tahu. Tadi videonya aku buat lama, kayaknya ya nggak nggak terasa atau gimana. Nanti aku bakal edit, aku nggak tahu. Kita cek aja. Ya. Jadi energi yang bermain di sini, ya. Aku bisa ngerasain adalah untuk divine feminine tadi garuk kardus ya, makanya kayak gitu. Kucingku. Nah, jadi divine feminine tadi energinya sangat deep emotion ya. Dalam posisi tadi juga hujan deras banget dan sekarang hujannya agak reda. Ya, jadi tadi untuk divine feminine itu sangat-sangat dalam. Aku ngerasakan banget air mata aku pengen keluar. Ya aku nggak nahan ya, tapi aku berharap untuk keluar tapi nggak keluar, mungkin karena aku juga sambil baca energi bicara sama kalian ya, jadi nggak fokus ke air mata. Jadi itu pembacaan divine feminine tadi. Kalau kamu mau cek fullnya, kamu silahkan aja cek dulu sebelum kamu tonton video aku yang ini. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Tadi ada jarak aku buat antara pembacaan ini dengan pembacaan tadi. Aku ada istirahat sebentar. Aku nggak tahu, aku kalau udah ngomongin divine feminine, divine masculine itu aku pasti sudah sosok yang paling aku pas banget itu energinya ya. Memang aku pasti teringat oleh Dewa Krishna dan Dewi Radha. Jadi aku tadi mencari banyak bacaan tentang, maksudnya aku cari di internet, aku baca-baca cerita yang berdasarkan dari Hindunya gimana ya, dan aku juga senang menonton cerita Radha Krishna juga ya, yang versi serial kartun, walaupun itu sudah banyak apa ya perbedaannya, tapi at least ada hal yang bagus yang bisa kita lihat, apalagi ada seriesnya juga ya. Jadi untuk divine masculine kali ini kita bakal fokus ke apa yang terjadi antara kamu dengan divine feminine. Divine feminine terjadinya adalah apa yang terjadi dalam diri dia, yang ada konflik sih, bukan konflik ya, aku bisa bilang kayak ya konflik batin di dalam dirinya divine feminine. Cerita Radha Krishna nggak buat aku terenyuh ya. Jadi kalau kamu pengen counseling personal reading, silahkan klik link website di bawah sini. Menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, so kita lihat energi kamu ya. Divine masculine. Kartu kamu jatuh satu. Bentar ya. Oke. Yang jatuh di sini adalah empowerment. You are more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. Okay, dan ada self-employment. You are born entrepreneur and your business is surrounded by magical opportunities. Okay. Untuk kucingku ya. Set your sight higher. Worthiness. Know that you deserve to receive good in all ways. Time to move on. It's time to let go of the old and worn out so that the new can come in. Untuk divine masculine sangat saat ini sama sekali sulit untuk moving on, berat sekali. Dia berusaha banget untuk moving on, happy, bahagia, namun aku bisa bilang no ya. Sih, watch your thought. Di sini ngasih lihat, kamu mungkin ngerasa oh dia happy kok, dia bahagia kok kak, dia posting ini posting itu, atau dia sudah sama orang lain. No, kita berbicara tentang real kebahagiaan, real happiness. Di dalam diri dia nggak bahagia. Yang dia cari hanyalah
validasi, untuk dia merasa dicintai, disayangi, dan masih ada orang yang menginginkan dia selain kamu. Itu yang dia cari, ya. Aku ngerasakan, wow, it happens. Kenapa divine feminine ada energi tangisan, emosi, karena sedikit merasakan energi divine masculine yang memang gak bisa moving on, berusaha keras untuk happy, bahagia, melupakan kamu, tapi semakin dia nggak bisa, semakin dia nggak mampu, semakin berat untuk dia melihat hidup dia, ya. Tanpa kamu semakin, ya, dia ngerasa dia jauh dari dunia ini, jauh dari kehidupan itu. Jadi aku melihat akan ada energi divine masculine mencari kamu, nggak dalam waktu yang lama lagi, karena dia nggak mau dan dia nggak mampu. Walaupun sini adalah time to move on, ya, kamu bisa lihat dia ngelihatnya ke arah mana, ke arah lain, tapi majunya kemana. Ya, dia berharap untuk moving on, maju terus dalam hidup dia, tapi dia sebenarnya nggak kemana-mana. Dia happy, dia bahagia, tapi sebenarnya hati dia nggak di situ. Hati dia selalu mikirin kamu, ngerasakan kamu. Semua orang dari kita pengen kelihatan happy, bahagia kan, dalam sosial media kita, dalam platform apapun yang kita gunakan. Kita pengen untuk ngerasa dimengerti gitu ya, dipahami, diterima. Dia pengen mencari itu, dia seeking for this attention. Karena divine masculine ada sedikit, tapi saya bilang memang energi narsistik di dalamnya. Ya, saat dia ngerasa banyak cinta, banyak kasih sayang di sekitarnya dia ngerasa berharga. Tapi somehow dia ngerasakan keberhargaan ini kosong. Karena deep down di dalam diri dia, yang dia cari adalah real cinta, real kasih sayang yang gak bisa disentuh oleh orang lain. Yang ada dalam diri dia, yaitu kamu, divine feminine. Dia membandingkan kemanapun, dia gak menemukan jalannya. Yang dia lihat adalah kamu, ya hanya kamu. Jadi sebenarnya dia berusaha kuat untuk happy, bahagia, karena dia menenggelamkan diri dia. Dia yang berusaha untuk melupakan kamu sebenarnya. Walaupun gini loh, dia ini tahu dia bakal mencari kamu ke depannya. Dia tahu itu sudah pasti terjadi. Dia tahu loh, dia sadar, si divine masculine ini mengerti. Dia tahu suatu saat dia akan mencari kamu. Tapi dia tetap berusaha keras untuk melupakan kamu di masa ini. Dia terima kalau dia nggak mampu tanpa kamu, nggak bisa tanpa kamu, dia accept that. Dia terima, ya. Tapi kenapa sekuat ini, se-powerful ini hidup kamu dalam hidupnya dia? Itu yang dia, kenapa aku nggak bisa lupa, tetap aku ingin mencari dia, karena kamu membuat standar dia atau higher dari apapun yang terjadi dalam hidupnya dia itu meningkat drastis ya standarnya. Kamu membuat dia itu melihat hidup kayak gini, kayak gitu. Setiap kali dia melihat wanita atau laki-laki lain, jujur yang dia lihat adalah seandainya itu kamu gitu. Dia pengen melihat, kayak dia pengen tahu seandainya sosok itu adalah kamu, betapa bahagianya dia. Ya, dia pengen banget ya, orang di sekitar dia itu adalah kamu. Dia sebenarnya cukup stres saat ini. Kalau dia benar-benar melihat ke dalam diri dia, itu yang dia inginkan dan dia mau itu adalah kamu. Nah, dia ngelihat nggak ada, mata dia sebenarnya udah tertuju. Jadi gini, kalau dia ngelihat perempuan lain atau laki-laki lain, dia bisa misalnya bersama-sama orang lain saat ini, aku bisa bilang percayalah, dia mencari sosok kamu di dalam orang tersebut dan dia nggak pernah menemukannya. Ada kosongan dalam diri dia. Dia pengen ngerasa dicintai, ngerasa disayangi. Ya, dia pengen untuk kamu lihat, emang dia happy, bahagia sekarang, dia pengen ngelihat itu, aku bisa dapat yang lebih loh daripada kamu nggak ngehargain aku ya. Tapi di dalamnya kayak, ya
aku memang menunjukkan ini sama kamu, tapi mereka nggak ada yang sama kayak kamu. Jadi dia yang menahan untuk tidak menangis di sini, untuk tapi orang ini bukan kamu gitu. Gimana aku bisa hidup tanpa kamu? Kamu jauh. Dia ngerasakan banget kamu jauh. Dia berusaha mengganti energi kamu dengan kebahagiaan dan orang-orang sekitarnya dia. Memang aku bisa bilang saat ini, untuk dia ngerasa happy, bahagia, tapi tetap nggak ada yang bisa membuat dia benar-benar bahagia kalau itu bukan kamu. Karena ini adalah energi clingy, ya, seseorang yang memang butuh kamu selalu ada di samping dia. Yang terjadi di antara kamu dengan dia adalah dialah yang gak mampu, dialah yang terlalu munafik dan naif untuk melakukan ini semua, dan dia tahu dia akan menyesali ini. Dia tahu dia akan menyesali ini. Dia akan minta maaf suatu saat lagi nanti, dan dia akan minta maaf sama kamu, kembali ke kamu. Dia udah tahu skenario-nya. Ini yang apa ya, aku bisa bilang yang gak disadari oleh divine masculine. Kalau dia sebenarnya udah tahu dia mau apa, tapi terlalu, ya itu terlalu, apa sih aku bisa bilang, somehow apa ya, gengsi ya untuk mengakuinya. Karena untuk pertama kalinya dia benar-benar ngerasakan dicintai, disayangi oleh seseorang. Ketika dia dulu harus berusaha keras untuk dicintai, ya, disayangi sama kamu, dia ngerasa benar-benar diterima apa adanya. Itu sudah luar biasa dalam hidupnya dia. Ya, kita lihat oracle selanjutnya. Kartu kamu jatuh di sini, sih, action. Seperti aku bilang, dia akan ngambil action, dia akan ngambil tindakan, gak akan lama lagi, terutama akhir tahun ini aku melihat, ya. Tahu di Desember ini innocent, take time to play and nurture your inner child, live with a childlike sense of wonder. Dia senang banget sama kamu itu. Dia benar-benar ngerasa jadi anak kecil, dia bisa jadi diri dia apa adanya. Tapi kalau di sosial media atau dimanapun, dia harus menjadi orang lain. Dia kayak sok kuat gitu ya, dan itu adalah image yang dia buat. Tapi sebenarnya sih, nature-nya di dalam dirinya dia butuh banget untuk terkoneksi dalam sebuah hubungan, dan dia rasakan itu sama kamu. Rasa yang gak pernah dia rasakan. Bersama kamu dia ngerasa kuat, dia bisa menghadapi dan melakukan apapun dalam hidup. Ya, banyak keajaiban terjadi saat kamu bersama dengan dia, dan dia ngerasa kamu hadir dalam hidupnya dia pun adalah sebuah keajaiban. Support, ask for help, get more rest, nurture yourself. Jadi sekarang dia ada energi malu, menggengsi, tapi dia berharap sebaik-baiknya kamu memikirkan diri kamu, memikirkan kesehatan kamu, dan gak overthinking dan gak memikirkan dia. Ya, dia tahu dia salah, dia tahu dia memperlakukan kamu buruk saat ini. Kamu gak layak untuk dapatin ini semua, dia tahu. Ya. Dia benar-benar gak bisa berkata apapun. Ya. Dia tenggelam dalam pemikirannya, emosinya kalau udah berurusan dengan kamu sih. Jadi kalau udah tentang kamu itu, kalau dia bener-bener tiba-tiba nyesek ngingat kamu, dia selalu ingat kamu gitu. Tapi kalau udah dapet yang nyeseknya, dia langsung kayak kediam. Ujung-ujungnya dia minum, atau ujung-ujungnya dia ngerokok. Aku ngerasakan itu ya, sebagian dari mereka dia bakal diam, dan dia akan nggak tahu dia harus gimana. Tapi yang pastinya
Stay the bottom of the decknya. Wow, imagination, envision for new reality. Give yourself permission to dream, believe in unlimited possibilities. Jadi sekarang kamu hidup dalam imajinasinya dia. Jadi kamu tetap miliknya dia, kamu tetap dicintai, dia tetap mikirkan masa depan, atau dia berpikir hidup dia bersama dengan kamu. Jadi dia mempunyai permainan imajinasi di kepala dia kalau kamu akan selalu dan kamu milik dia. Itu yang membuat dia kuat selama ini, ya. Dan sayangnya, ya, ini akan terlihat oleh orang lain atau siapapun yang dekat ataupun ingin bersama dia. Dan orang banyak akan mempertanyakan, siapa kamu? Kenapa kamu bisa membuat seorang pria atau wanita seperti ini? Karena memang kamu dengan dia satu jiwa. That's the answer, ya. Okay, apapun yang terjadi sebenarnya demi kalian melihat hidup ini penuh keajaiban. Kita selalu lahir setiap harinya dengan wajah baru, ibaratnya dengan rasa yang baru. Bukan berarti kita hidup dengan kesakitan yang lama, yang ditumpuk terus-terusan. Kamu bisa keluar dan memulai hidup kebahagiaan baru, dan biarkan kamu bebas dari kesakitan itu. Itulah yang dirasakan oleh divine masculine. Tapi dia masih memilih untuk setidaknya hidup dalam kesakitan, dan sedikit masih menyalahkan kamu di dalam dirinya dia. Tapi dia tahu orang yang paling bersalah adalah diri dia sendiri. Okay, so that's it. Think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.